Bebas siapkan dulu. Siap, mulai. Kita menyanyikan lagu nasional apa ya namanya? Harus Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Saya mau tanya dulu, kenapa saya ingin anak-anak kelas 5 itu menyanyikan lagu-lagu nasional? Coba saya tahu ya. Kenapa? Supaya apa? Ayo. Supaya kita generasi muda itu mempunyai yang namanya rasa nasionalis serta cinta tanah air. Sebab apa? Zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak hafal lagu-lagu nasional, sehingga yang ditakutkan kita itu luntur dalam sikap nasionalis serta cinta tanah air. Paham apa paham? Nah, baik. Di sini Bapak akan memberi pembelajaran yang mana mengulas pembelajaran pada waktu semester 1, yaitu pada mapel PKN. Apa itu? Kelahiran Pancasila. Di sini ada yang tahu kapan Pancasila itu lahir? Yo, Pancasila itu bukan warisan nenek moyang, bukan. Tapi Pancasila itu lahir. Bahkan bentar lagi Pancasila itu lahir. Ayo kapan? Ayo semester pertama. Lupa. Mei, udah Mei. Yaitu 1 Juni. Tepatnya tahun berapa? Ada yang tahu? Ya. Baik. Kita akan memasuki tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini Bapak harap anak-anak bisa mengetahui lebih dalam tentang sejarah kelahiran
Pancasila. Dan yang kedua, Bapak harap anak-anak itu tahu siapa tokoh-tokoh pejuang kita yang membuat atau yang memberikan perumusan tentang Pancasila. Dan Bapak harap setelah pembelajaran ini anak-anak bisa melakukan yang namanya kegiatan dengan disertai pengamalan Pancasila. Ada apa Mas? Mbak? Ada yang mau bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Apa itu Pancasila? Ayo, Pancasila apa? Ayo, ini Pancasila nih. Apa itu Pancasila? Lihat, Pancasila apa? Semester pertama, ayo. Coba baca. Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Pancasila berasal dari bahasa apa? Anak cewek, anak cowok. Apa Mas? Gak apa-apa, salah, gak apa-apa. Yang penting kamu belajar mengungkapkan pendapat kamu. Salah gak bakal dimarahin. Apa Mas? Ya betul. Sanskerta Mbak Mas. Iya. Asal dari Jawa kita sendiri loh. Ya. Yang artinya panca itu apa? Panca. Artinya panca? Iya, lima ya. Sila. Yang namanya sila ada di sini namanya sila. Apa? Sila itu dasar kan kita nyanyikan Pancasila dasar negara kan? Ya. Nah, Pancasila itu harus ada dan wajib ada di Indonesia karena ini adalah ujung tombak daripada negara Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut ya. Pada selanjutnya itu kenapa Pancasila ini lahir? Kenapa ini ada Pancasila itu kenapa? Kenapa ada Pancasila? Ada yang tahu kisahnya? Kenapa ada Pancasila? Nah, kita kilas balik lagi supaya memori anak-anak di sini lebih mengenang lagi ya memorinya. Yang pertama yaitu karena penjajahan. Dijajah oleh siapa Indonesia? Sama? Terus apa lagi? Belanda. Terus? Jepang. Apa lagi? Portugis. Indonesia dijajah oleh yang terakhir siapa? Jepang, betul. Sebelum Jepang Belanda. Yang terlama Belanda. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yuk, kita kilas ke kenapa adanya Pancasila. Karena ini dia Jepang. Jepang menjanjikan pada Indonesia akan memerdekakan negara kita. Itu hanya sebagai pemanis. Sebenarnya Jepang tidak mau mengharapkan Indonesia itu merdeka. Cuman dari sinilah terjadinya istilahnya terbuatnya adalah Pancasila. Pancasila itu jadi karena adanya dari perintah Jepang. Jepang
mengadakan yang namanya apa ya? Membuat apa ini? Apa lagi? BPU. Iya, Bekasi. Tanggal berapa lahirnya BPUPKI? BPUPKI lahir pada tanggal 22 Mei. BPUPKI ini singkatannya apa ya? Badan apa? Ayo. Badan Penyelenggara Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Mei hingga 1 Juni 1945 terjadilah sebuah rapat paripurna. Ya, berapa hari ini berarti? 4 hari itu berapa? Maaf, bukan 22 tapi 29. 4 hari sih ya? Ya, 29 Mei, maaf. 29 Mei sampai 1 Juni itu mengadakan rapat. Yang mana di sini ada tokoh. Coba lihat balik. Tahu nggak ini siapa? Ini ada tokohnya 3 di dalam BPUPKI. Ini siapa? Ayo. Ingat nggak? Inisialnya Y. Yang pertama Muhammad Y. Muhammad Yamin. Ini Mister, biasanya dipanggil Mister. Mister bukan. Mister Supo. Iya betul. Nah, yang ketiga ini pasti tahu siapa? Siapa ini berarti? Iya siapa? Iya betul yang betul sekali. Sip. Agak jelas sekarang ya. Asal muasalnya kenapa adanya 3 ini? Dasar Pancasila kita yang 5 itu. Ini gara-gara tokoh kita ini yang 3 ini. Ya. Sebab kalau tidak ada jasanya beliau, kita tidak punya Pancasila. Paling pada berantem. Kenapa? Karena tidak adanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia itu bukan orang Islam semua, apa Kristen semua, apa Buddha semua, melainkan kemajemukan. Ya, oke? Paham? Ada pertanyaan? Aku nggak tahu. Pada pembentukan BPUPKI ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama adalah membentuk ini ya. Membentuk apa? Ultraman? Naruto? Apa yuk? Membentuk apa? Membentuk ya, yaitu dasar negara. Tadi yang membentuk siapa saja? Saya hapus dulu ya. Ini sudah, saya hapus dulu. Kita lanjut di sini dulu. Nanti di akhir pembelajaran ada tes sumatif, tolong ya dikerjakan paling 5. Insya Allah kamu kalau memang benar-benar menyimak pasti jawabannya betul. Yang pertama tadi pembentukan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama siapa tadi?
Muhammad Amin. Yang kedua, Mister Supomo. Bukan Superman ya. Yang ketiga siapa ya tadi? Insinyur Soeharto. Ya. Jangan melek. Ya, tujuannya adalah untuk apa? BPUPKI. Tadi membutuhkan BPUPKI dari Jepang. Tujuan itu apa? Iya, ini tujuannya. Tujuannya BPUPKI didirikan untuk membentuk dasar negara yaitu Pancasila. Nah, sebelum rapat paripurna ini selesai, ya, ini BPUPKI ini membuat yang namanya panitia kecil. Tahu kan panitia, tahu kan? Ya, yang bahas istilahnya kegiatan-kegiatan itu panitia. Panitia kecil, yaitu yang biasa disebut panitia 9. Berarti ada berapa orang? 9. Ya. Panitia 9. Nah, sebelum sini saya ingin menjabarkan tentang sini nih. Ini mengatakan dasar negara pertama. Ya, ini memiliki ide tentang dasar negara pertama. Kamu macam ini. Sedangkan Mr. Supomo mengatakan kesatuan negara. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno tentang nama dasarnya negara kita apa ya? Nama dasar, nama dasar. Jadi apa? Pancasila. Yang mencetuskan nama Pancasila siapa? Iya. Yang memberi nama Pancasila itu Insinyur Soekarno. Sedangkan yang kelima itu ada terkaitannya antara Muhammad Yamin dan Supomo. Ya, paham apa paham? Kita lanjut ya. Sedangkan ini ya nak, ketika ini istilahnya diberi nama dasar negara kita itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Yang mana Insinyur Soekarno itu melakukan sebuah pidato langsung ya, dan dicetuslah nama dasarnya. Ini juga tidak sembarangan memberikan nama. Beliau itu tetap mengacu kepada orang yang memahami tentang istilahnya kata ini. Jadi beliau itu tidak serta-merta harus pakainya Pancasila, enggak. Dia itu musyawarah lagi sama yang lain. Ya, jadi Pancasila itu benar-benar sakral. Oke? Nah, lanjut, karena di sini nggak ada proyek, jadi ini proyeknya rusak. Ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya bertanya boleh? Oke. Siapa pencetus tokoh pencetus kelahiran Pancasila siapa saja? Soekarno, terus apa lagi? Muhammad Yamin, satunya Supomo. Yang mencetuskan nama Pancasila Soekarno, ya. Yang memberikan dasar
Tentang apa tadi ya? Yang pertama, dasar pertama. Amin. Tentang kebersatuan. Semoga ingat ya. Kalau nggak ingat gimana? Nah, kita lanjut pada BPUPKI yang mana membentuk P9. Tadi apa P9? Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 itu ada yang namanya piagam apa ya? Piagam apa? Ayo, ada yang ingat piagam? Ingat enggak? Apa memang belum diulas? Belum pernah. Kelahiran Pancasila belum? Semester pertama loh, bab 1. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Biar flashback lagi. Semoga memahami kenapa Pancasila itu rumit kan? Dari Jepang membentuk panitia BPUPKI, dari BPUPKI membentuk lagi yang namanya P9. Di sini ada yang namanya P9 ini, itu namanya apa ya? PPKI. Ya, PPKI ini lahirlah Piagam Jakarta yang mana terdapat Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya terbaca Pancasila. Namun Pancasila ini banyak istilahnya ingin diganti pada sila yang pertama. Paham apa belum itu? Kenapa? Ya banyak yang istilahnya bahasanya itu protes ya. Tolong ganti, jangan itu. Berarti itu istilahnya memayoritas ke Muslim. Makanya jadilah ketuhanan yang Maha Esa sekarang.